Pemirsa, bagaimana kabar Anda? Kembali Anda bersama kami dalam dialog editorial khusus. Dan khusus malam ini, kami berada di Kabupaten Bulungan, Tanjung Selor. Dan tentunya saya punya narasumber yang cukup istimewa. Jadi kalau di toko-toko besar ini kayaknya saya sudah dapat member card karena saya sering berbincang dengan beliau. Dan pada pilkada kemarin beliau akhirnya kembali mempertahankan kepemimpinannya sebagai Bupati Bulungan. Siapa lagi? Beliau adalah Bapak Syarwani, SPD MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam Pak Bu. Selamat malam Mas Bayu. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Agak sedikit lama kita tidak bersua. Cukup lama. Cukup lama ya? Cukup. Tapi sekarang kita bersua lagi. Alhamdulillah sudah diketemukan lagi. Betul, dan di tengah-tengah mungkin kegembiraan yang mungkin sampai hari ini masih belum hilang begitu ya. Karena Pak Bu akhirnya akan bertahan untuk menjadi seorang pemimpin di Kabupaten Bulungan ini. Alhamdulillah. Rezeki anak soleh lagi Pak, biasa. Amin. Pak Bu, gimana ceritanya kemarin? Boleh dong sedikit cerita ke pemirsa kita terkait dengan pesta besar ya, pesta rakyat yang besar kali kemarin pilkada 2024. Seperti apa kemarin? Mungkin ada dinamika yang terjadi. Ya, yang pertama saya bersyukur Alhamdulillah bahwa penyelenggaraan pilkada Bulungan tahun 2024 ini berjalan aman damai. Sejak di awal tahapan sampai pada proses hari H pelaksanaan termasuk perhitungan suara, itu berjalan. Yang salah satu bentuk rasa syukur kita bahwa di Kabupaten Bulungan selama proses penyelenggaraan pilkada itu dalam kondisi yang kondusif, aman damai bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Bulungan. Ya, bahwa dalam perjalanan selama tahapan pilkada itu ada dinamika, ya tentu itu menjadi bagian dinamika tersendiri dalam pesta demokrasi di Kabupaten Bulungan tahun 2024 ini. Namun saya meyakini bahwa sekalipun mungkin ada perbedaan, tapi kita kembali disatukan dalam semangat bahwa kita ini hari ini adalah warga masyarakat Kabupaten Bulungan dengan semangat tenguyun, dengan semangat guyup kata orang Jawa, dengan semangat mehudung pebatun de benuanta. Itulah yang menyatukan kita kembali bahwa selesai pilkada tidak ada paslon 1, tidak ada paslon 2, semuanya adalah warga masyarakat Kabupaten Bulungan. Warga masyarakat Kabupaten Bulungan, aduhai kalau sudah Pak Bupati yang ngomong ya luar biasa. Tapi yang jelas semuanya sudah saling merangkul lagi, Alhamdulillah. sudah saling bergandengan tangan lagi karena siapapun dia pemimpinnya adalah untuk kesejahteraan semua masyarakat Bulungan ya Pak Bub ya. Siap. Dan Pak Bub nanti akan melanjutkan lagi amanah yang sudah diberikan oleh Insyaallah. masyarakat. Dan mudah-mudahan nanti tambah ini maju lagi Kabupaten Bulungan insyaallah. Tentunya ini butuh dukungan seluruh pihak termasuk juga masyarakat Kabupaten Bulungan. Kan begitu Pak Bu? Siap, pastinya dukungan masyarakat Kabupaten Bulungan itu menjadi sesuatu yang kita sangat butuhkan. Karena begini Mas Bayu, saya sangat menyadari bahwa kalau membangun daerah ini kan tidak hanya cukup kekuatan ada di pemerintah daerah. Betul. Tapi dibutuhkan partisipasi, dibutuhkan support, dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Dan kita tidak lagi bicara tentang siapa suku apa, siapa yang asli, siapa yang pendatang. Yang kita bicarakan hari ini, kita tinggal dalam satu kabupaten yang sama, Kabupaten Bulungan. Kita adalah orang yang bertanggung jawab bersama-sama dalam memajukan Kabupaten Bulungan. Baik, Pak Bub. Hampir 5 tahun Pak Bub memimpin Kabupaten Bulungan begitu dengan visi misi dan program-program yang tentunya saat ini masyarakat Kabupaten Bulungan juga bisa rasakan hasilnya, bisa melihat langsung apa yang dilakukan oleh sosok seorang Syarwani sebagai Bupati Bulungan. Kemudian Pak Bub ikut kembali kontestasi politik ini. Apalagi Pak Bub yang kira-kira mungkin Pak Bub sampaikan kepada masyarakat bahwa akan ada hal-hal baru yang akan Pak Bub berbuat di Kabupaten Bulungan ini? Yang saya sangat menyadari bahwa pembangunan ini kan harus ada yang berkaitan dengan keberlanjutan. Bahwa memang sejak 2021 kita memimpin Kabupaten Bulungan sampai hari ini tentu ada program-program yang sudah berjalan. Walaupun kita juga sangat mengakui dan menyadari masih ada yang memang perlu penguatan. Program-program yang memang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat kita. Nah, isu-isu yang berkaitan dengan keberlanjutan, upaya-upaya meningkatkan segala sesuatu yang kurang selama ini, itulah yang akan menjadi tema besar kita ke depan dalam membangun Kabupaten Bulungan. Sehingga hal-hal ini juga kita harapkan nanti memiliki dampak yang luas, sehingga ada perubahan yang cukup signifikan nanti ke depan. Kita bayangkan untuk 5 tahun ke depan dalam pembangunan di Kabupaten Bulungan.
bukan hanya pembangunan fisik, tapi juga pembangunan yang berkaitan dengan kegiatan potret sosial masyarakat Kabupaten Bulungan itu sendiri. Baik, Pak Bub, kenapa leadership ini harus to be continued, harus dilanjutkan? Kenapa Pak Bub ingin memang masih ingin memimpin Kabupaten Bulungan begitu? Apakah masih ada PR-PR yang tertinggal atau masih ada harapan besar untuk masyarakat Kabupaten Bulungan tentunya? Iya, saya sangat menyadari bahwa memang kita butuh kemajuan ya, sebuah perubahan, dan itu adalah sebuah keniscayaan. Dan untuk kurun waktu periode kepemimpinan itu mungkin tidak cukup, mungkin hanya dalam waktu 5 tahunan. Tapi memang untuk memastikan bahwa program-program yang sudah kita letakkan selama 5 tahun periode pertama terjadi kekurangan, hal-hal yang belum begitu maksimal, itulah yang nanti menjadi spirit ya, motivasi kita untuk bagaimana melanjutkan dan bisa lebih menyempurnakan ya, dalam rangka untuk memberikan dampak dan manfaat yang seluasnya bagi masyarakat Kabupaten Bulungan itu sendiri. Baik, baik. Dan saya masih ingat terakhir kita berbincang, Pak Bub, Pak Bub ini melakukan langkah-langkah strategi seperti misalnya bersinergi tidak hanya dengan OPD tentunya, tapi juga dengan NGO, bahkan di luar dari pemerintahan begitu. Apakah ini akan dilanjutkan kembali atau ada planning-planning besar lagi kemudian untuk masyarakat Bulungan tentunya? Ya tentu Mas, dengan Mas Bayu dengan tagline Bulungan Bisa hari ini ya, Bulungan Bisa Berdaulat, Bulungan Inklusif, Bulungan Sinergi, dan Bulungan Adaptif. Wow. Ya tentu inklusivitas kita ya, tentu kita ingin pemerintah daerah ini tidak bersifat eksklusif, tapi kita inklusif dengan melibatkan partisipasi. Nah sehingga dengan konsep pentahelix, di mana salah satunya peran media, bukan hanya kita bicara NGO ya, ke perguruan tinggi, masyarakat, pemerintah, kita ingin ada sebuah kolaborasi ya, sehingga sinergi yang kuat dalam mengeksekusi ataupun merencanakan, mendesain pembangunan di Kabupaten Bulungan. Sehingga saya pastikan 5 tahun ke depan, apa yang sudah kita rintis, jajaki kerjasama dengan mitra Bulungan Berdaulat, mitra strategi pembangunan daerah ini akan menjadi keberlanjutan yang kita laksanakan 5 tahun ke depan, termasuk dengan teman-teman media. Wow, jadi ini memang sengaja memang dipelihara dan dipupuk sedemikian rupa, dan kemudian kedepannya mungkin akan terus ditambah progresnya begitu. Banyak hal yang bisa kita kolaborasi Mas, termasuk mungkin melalui forum kita malam hari ini juga bagian daripada wujud penyampaian komitmen pemerintah daerah, bagaimana kita bersama-sama dengan seluruh stakeholder, pemangku kepentingan itu bersama-sama membangun. Karena di awal saya katakan bahwa memang pemerintah daerah juga tidak bisa sendiri dalam membangun daerah ini. Dibutuhkan partisipasi yang lebih luas, peran aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama ayo kita berkolaborasi. Baik, mitra strategis dan kolaborasi ini keywordnya begitu, kata kuncinya begitu. Nah, dalam langkah selanjutnya ini Pak Bub, apa yang kira-kira nanti akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulungan untuk bisa melakukan kerjasama dengan mitra-mitra strategis ini ke depannya seperti apa? Apakah memang ada gerakan-gerakan atau sebuah kegiatan-kegiatan khusus di beberapa desa? Kita punya berapa desa Pak Bub? Ada 74. Ada 74 desa di Kabupaten Bulungan. Itu luar biasa banyak sekali, dan tentunya mereka juga harus tersentuh. Nih kita harus touching program-program pemerintah, harusnya mereka bisa rasakan juga. Apa yang akan disiapkan oleh pemerintah? Yang sudah kita laksanakan selama ini adalah melalui kegiatan-kegiatan penguatan ya, terutama di tingkat teman-teman pemerintahan desa, aparatur desa, termasuk juga pendampingan melalui mitra strategi daerah. Bahkan hari ini kita punya satu produk di pemerintah daerah melalui DPMPTS, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Itu kita punya konsep yang namanya Rumah Belajar Desa. Rumah Belajar Desa. Rumah Belajar Desa. Nah, kita harapkan nanti di setiap desa itu ada satu konsep. Jadi tidak semata-mata kita membayangkan itu Mas Bayu, rumah belajar desa itu dalam bentuk fisik sebuah rumah. Tapi sebuah forum kita ketemu untuk berdiskusi banyak hal yang berkaitan dengan konsep-konsep pembangunan desa dengan melibatkan seluruh stakeholder. Saya katakan tadi mitra, termasuk juga teman-teman yang menjadi mitra strategi pembangunan daerah Bulungan hari ini, itu juga menjadi bagian yang kita libatkan di dalam upaya-upaya peningkatan kapasitas, upaya-upaya peningkatan kompetensi bagi aparatur desa kita.
Nah, demikian juga memang kita ingin ada satu desa hari ini sudah mendesain satu tempat rumah belajar desa itu di salah satu kecamatan di hulu Sungai Kayan, Kecamatan Peso, yang itu dijadikan wadah bersama. Jadi semua stakeholder yang ada di desa itu bisa memanfaatkan bangunan yang ada untuk kita banyak berbicara banyak hal. Apakah itu yang bersifat pemerintahan umum desa ataupun mungkin ada yang spesifik atau tematik sifatnya. Jadi kayak rembuk desa model gitu. rembuk desa konsep. Wow. Dan ini ada di 74 titik nantinya. Target kita 74 karena perangkat desa juga kita sudah lakukan penguatan di tahun 2023 yang lalu di akhir tahun. Itu salah satunya kita memiliki sistem informasi desa yang berbasis digital, Mas. Itu sudah kita laksanakan penguatan di mana satu desa punya satu operator yang kita harapkan itu bisa memotret potensi dan fotografi monografi desa. Salah satunya potensi desa. Nah, di situ juga termasuk sampai pada aspek pemetaan desa itu sendiri. Sehingga bayangan kita nanti dengan berbasis aplikasi klik desa A di Kabupaten Bulungan itu sudah bisa memberikan gambaran begini potret di desa A yang ada di Kabupaten Bulungan, baik batasnya dengan desa mana, terus berapa jumlah penduduk, berapa jumlah laki-laki perempuan, apa latar belakang profesi kehidupan masyarakatnya, terus berkaitan dengan potensi-potensi apa yang ada di desa itu sudah tergambar sebenarnya. Dan kita sudah melakukan pelatihan ya, salah satunya di tahun 2023 yang lalu di 74 desa dengan menghadirkan satu desa satu operator. Nah, tingkatan berikutnya itu Mas Bayu, bahwa dengan terintegrasinya melalui sistem informasi desa berbasis digital di setiap desa di Kabupaten Bulungan, itu kita naikkan skalanya dalam skala sistem informasi kecamatan. Jadi misalnya bayangan kita di Tanjung Palas itu ada kecamatan Tanjung Palas ada 9 desa. Nah, di 9 desa ini masing-masing desa di Tanjung Palas itu kelurahan itu punya sistem informasi desa berbasis digital. Terus kalau kita ingin memotretnya agak petanya agak lebih di atasnya, misalnya selain di peta di desa tapi di peta di kecamatan, kita klik melalui sistem informasi kecamatan yang berbasis digital. Tapi basicnya itu berangkat dari desa-desa yang ada di kecamatan itu sendiri. Keren, itu saya bayangkan aja udah keren. Artinya berarti SDM kita di Kabupaten Bulungan ini akan nanti berprogres, artinya jauh lebih baik, dan di zaman digitalisasi ini mereka juga tidak tertinggal begitu. Kenapa penting itu Pak Gub? Karena saya sangat menyadari Mas Bayu bahwa tuntutan hari ini yang berkaitan dengan keterbukaan, digitalisasi itu sebuah keniscayaan. Dan memang kita salah satunya upaya yang tantangan terbesar kita hari ini adalah bagaimana kapasitas SDM. Nah, kita berharap melalui aspek penguatan pada kelembagaan di desa, aparatur desa, melalui program tadi saya katakan informasi desa berbasis digital dengan satu orang satu operator itu kita upayakan menjadi upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kompetensi di tingkat aparatur di desa yang sudah mengarah kepada digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan. Dan ini memang sesuai zamannya dan eranya, Pak. Tidak boleh semua orang harus bisa menguasai, atau paling tidak ada bagian dari, kalau kita ngomong desa, yaitu tadi ada satu operator yang bisa dan mahir atau ahli dalam bidang itu yang bisa men-share ilmunya kepada masyarakat lainnya gitu. Dan tambahan Mas Bayu, kalau kita sangat menyadari di Bulungan hari ini belum semuanya aman dari blank spot ya. Dan masih ada cukup banyak desa-desa di Bulungan ini yang blank spot. Tapi kita sudah dengan berbasis aplikasi kita bisa tetap melaksanakan kegiatan digitalisasi di desa, baik itu secara online maupun offline. Wow. Nah, sehingga itu yang kita kemarin lakukan penguatan kepada operator di desa, bahkan operator di tingkat kecamatan. Nanti kita berharap itu menjadi 10 kecamatan yang mencerminkan merepresentasi 74 desa itu kita angkat melalui sistem informasi di tingkat kabupaten. Nanti ada semacam dashboard kabupaten, kalau klik misalnya Kecamatan Peso, berapa jumlah desa yang ada di Kecamatan Peso, luasan Kecamatan Peso, desa-desanya bagaimana luasannya, berapa potret penduduk, desanya itu sudah bisa tergambar secara digital. Dan kayaknya ini juga akan membantu teman-teman kita di BPS kayaknya untuk melakukan statistiknya nggak Pak Bu? Ya tentu bagian itu pasti kami kolaboratif dengan secara kementerian lembaga, terutama update update terkait dengan potret penduduk Bulungan secara berkala, termasuk juga melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di kementerian lembaga yang ada di Bulungan. Baik Pak Bu, untuk meningkatkan taraf hidup atau juga taraf ekonomi masyarakat Kabupaten Bulungan juga ada program-program, termasuk di dalamnya ada BUMDes. Ini juga salah satu cara atau strategi untuk agar bisa
memaksimalkan atau meningkatkanlah pendapatan masyarakat sekitar begitu. Bagaimana dengan program itu? Apakah sekarang ini berjalan dan berprogres baik atau ada hal-hal spesifik? Alhamdulillah hampir 74 desa ya di Bulungan ini sudah terbentuk namanya badan usaha milik desa. Bahkan gabungan dari BUMDes itu sendiri pun ada beberapa desa yang berdekatan itu bisa membentuk sebuah gabungan BUMDes. Nah, memang kita ingin jadikan BUMDes ini sebagai wadah dari aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, termasuk juga itu bagian daripada upaya yang bisa dilakukan oleh kepala desa dalam rangka untuk menciptakan yang namanya PAD desa melalui kelembagaan yang ada di BUMDes. Sehingga saya yakin misalnya melalui alokasi dana desa, pemerintah desa juga tidak ragu, tidak khawatir dalam mengintervensi ya, menginvestasi misalnya melalui pemberdayaan daripada BUMDes yang ada. Nah, memang ada yang sudah, walaupun kami juga belum semuanya Mas, kita sangat menyadari belum semuanya maksimal, tapi tetap kita dorong BUMDes yang ada di desa itu memaksimalkan potensi yang ada di desa yang bisa dilaksanakan dengan menggunakan kekuatan yang ada di desa itu. Dan saya mendengar ada salah satu produk hasil alam ya di daerah Antutan kalau tidak salah. Antutan. Coklat. Yang ini sekarang sudah mulai ada rankingnya sekarang sudah mulai mengemuka gitu, dan bahkan ada program-program yang saya dengar ada coklat break dan lain sebagainya, dan ini kayaknya coklatnya udah bisa layak untuk tidak hanya lokal ini, tapi juga mungkin di Indonesia atau bahkan di mancanegara. Boleh cerita sedikit Pak? Ya, alhamdulillah salah satu aktivitas kegiatan teman-teman BUMDes Desa Antutan itu adalah aspek berkaitan dengan pengelolaan ya, pemanfaatan hasil para petani coklat yang ada di Desa Antutan. Dan itu sudah sampai, walaupun mungkin skalanya hanya skala skala kecil ya. Bukan pabrikan coklat ya seperti yang kita bayangkan, masih home industry ya, masih skala home industry. Tapi alhamdulillah itu sudah mengarah kepada upaya-upaya untuk hilirisasi produk. Jadi jika dulu mungkin di era 90-80 kita hanya para petani coklat kita hanya sampai produk bahan bakunya. Tapi kita coba lakukan hari ini dengan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah, dalam hal ini misalnya produk coklat dalam bentuk bubuk, dalam bentuk batangan. Nah, Mas Bayu, saya tahun 2023 akhir saya sudah bawa produk itu melalui forum Apkasi. Forum Apkasi. Jadi Pak Bu promosi coklat kita itu di sana. Di Apkasi, dan beberapa agenda pemerintah daerah, salah satunya misalnya sebagai bentuk sebagai buah tangan, souvenir ya, tidak hanya dalam, kita tetap berbagai macam produk, tapi salah satu produk yang coba kita angkat adalah produk hasil para petani kita, petani coklat. Jadi sudah ada kemasannya. Sudah kemasan. Jadi ini sudah sekarang bukan lagi yang kering-kering ya Pak ya. Sekarang dari hulu ke hilir sudah mulai. Ini mudah-mudahan juga bisa jadi salah satu amunisi buat daerah untuk bisa meningkatkan taraf hidup gitu, taraf ekonomi di masyarakat sekitar gitu. Wow, luar biasa. Kita nggak bawa contohnya ya Pak ya. Kita mau lihatin komersi nanti. Kapan-kapan nanti kita lihat bagaimana seperti apa. Dan ini memang masih di lokal ya Pak ya? Di lokal. Masih di lokal. Tapi saya cukup tertarik bahwa ini nanti bisa jadi oleh-oleh. Karena tidak kita pungkiri, artinya justru produk-produk dari luar kadang-kadang kita jadikan cenderamata dan oleh-oleh kan Pak Bu. Tapi sekarang Bulungan kita punya coba coklat khusus spesial dari masyarakat atau petani Bulungan. Ya, salah satunya Mas yang coba kita bawa kemarin waktu 10 tahun hari ulang tahunnya Yayasan Konservasi Alam Nusantara di Jakarta. Oleh-oleh coklatnya Antutan itu saya bawa ke sana. Ada tulisan coba promosi Made in Bulungan gitu. Bangga nggak Pak? Alhamdulillah. Bangga banget ya. Ya tentu ya, bukan saya ya, tapi yang menjadi menjadi kebahagiaan saya adalah para petani kita. Ya, pastinya. Jadi kebijakan kita mendorong para petani coklat kita ternyata juga itu disambut baik oleh para petani, dan bisa tidak hanya sampai tataran dalam bentuk bahan baku, tapi sudah kita bisa lakukan olahan ya, dalam olahan coklatnya. Wih, luar biasa. Saya kalau jadi petani bangga banget, tapi kalau nggak ada Pak Bupati nggak mungkin juga dikenal sampai di luar sana kan. Jadi berkat pemimpinnya juga akhirnya semangat petaninya ini bentuk kolaborasi sebenarnya ya kan, harmonisnya antara masyarakat dan juga pemimpinnya begitu Pak Bu ya kan. Anak soleh memang begitu Pak Bu. Ada lagi anything else selain coklat, apa lagi Pak Bu yang bisa memang kita gali untuk di salah satunya adalah produk-produk olahan makanan ya, cemilan yang kemarin juga kita bawa dalam forum Apkasi yang diproduksi oleh para pelaku UMKM misalnya yang ada di Tanjung Palas Timur, di Desa Mangkupadi terutama. Itu produk-produk olahan yang berbasiskan potensi alam yang ada di sana, produk-produk nelayan di sana.
Nah demikian juga dengan kerajinan termasuk yang ada di Kecamatan Sekata, salah satu desa itu kita bawa ke sana dari desa Maritam pada saat itu dalam bentuk produk-produk anyaman ya, dalam bentuk tas, dompet, topi, juga topi gitu ya. termasuk. Dan juga alat-alat mungkin rumah tangga seperti alat masak nasi dan lain sebagainya. Tentunya ini masih dipakai, tapi ada juga yang dijadikan sebagai aksesoris biasanya. Aksesoris. Karena ini peninggalan atau warisan nenek moyang kita dulu kan. Biasanya itu digantung-gantung tuh Pak Bu. Lebih indah jadinya, lebih ada sense of art-nya gitu ya kan. Luar biasa Pak Bu. Jadi ini juga nanti selanjutnya akan terus digali. Tetap itu kita maksimalkan. Tetap kita upayakan untuk tingkatkan, bahkan ya mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan selama sejak 2021 sampai hari ini dengan mendorong para pelaku UMKM, para petani kita, mungkin skalanya hari ini mungkin hanya di lokal Bulungan, mudah-mudahan nanti kita bisa dorong sampai di level regional Kalimantan Utara, bahkan bisa syukur-syukur kalau bisa tembus di tingkat nasional. Amin doanya anak soleh nanti ya Allah. Amin. Gitu ya kan, mudah-mudahan. Dan saya juga menurut saya juga Kabupaten Bulungan ini juga punya potensi, kita punya lahan yang cukup luas begitu. Artinya untuk gerakan-gerakan ketahanan pangan dan lain sebagainya, apakah ini juga akan menjadi prioritas untuk bisa digalakkan? Ya tentu Mas Bayu, komitmen saya selaku pemerintah daerah sesuai dengan visi Bulungan hari ini, berdaulat pangan, maju dan sejahtera. Dan itu adalah merupakan agenda lanjutan ya dalam rangka untuk pembangunan visi 5 tahun ke depan di periode kedua ini. Jadi isu pangan itu menjadi suatu isu prioritas kita yang ada di daerah. Nah kita bersyukur bahwa sekalipun memang belum semua produk-produk pangan di Bulungan ini mampu kita hadirkan dalam pemenuhan kebutuhan pangan di Bulungan. Tapi arah langkah menuju ke sana itu juga sudah kita desain, dan mudah-mudahan target kita di tahun 2026 tentu kita sudah bisa melihat yang namanya swasembada ataupun kita bicara tentang kedaulatan pangan itu. Dan mudah-mudahan ini juga tentunya dukungan dari berbagai pihak ya Pak ya. Dan mungkin salah satu kendalanya adalah akses. Ya itu, apakah ini jadi kendala terbesar atau ada kendala-kendala lain? Ya, kita ingin komprehensif Mas Bayu ya. Jadi kalau kita bicara pangan, tentu kita ingin bicara integrasi dari sisi hulu sampai hilirisasi. Makanya satu di antara 15 program prioritas Bulungan hari ini ada namanya Mandau Tani. Mandau Tani ini singkatan dari Komando Strategi Pembangunan Pertanian. Nah di dalam itu ada konsep yang melibatkan berbagai macam stakeholder. Jadi tidak hanya dinas pertanian, tapi juga ada dinas-dinas lain kalau di lingkungan pemerintah. Termasuk juga kita melibatkan perguruan tinggi, melibatkan mitra strategi pembangunan daerah. Ayo kita bicara menyusun roadmap menuju kedaulatan pangan atau swasembada pangan Bulungan dalam satu tagline yaitu Mandau Tani itu sendiri. Mandau Tani. Apa tadi Pak Bu? Mandau Tani? Mandau Tani itu kita singkat dalam 15 program prioritas hari ini ya, visi berdaulat pangan majelisnya, Komando Strategi Pembangunan Pertanian. Komando Strategi Pembangunan Pertanian. Bisa aja dapat ya. Tapi ini semangatnya ya Pak. Semangatnya atau spiritnya yang kita jaga, dan mudah-mudahan memang ini butuh waktu. Memang tidak bisa serta-merta, tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi harus dimulai. Karena kalau tidak, artinya kita tidak akan bisa menemukan gimana kendala dan lain sebagainya, dan bagaimana untuk bisa mengevaluasi itu untuk nanti pada saat hari hanya yang dinanti-nanti adalah kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat tentunya Pak Bu. Nah tadi Mas Bayu tanya akses, yang berkaitan dengan akses. Salah satu ya kalau kita bicara dari sisi hulunya, di tahun 2024 sebagai contoh Mas Bayu, intervensi APBD Bulungan, di APBD Bulungan tahun 2024 ini kita sudah bisa membangun kurang lebih 73 km jalan usaha tani. Karena ini memang menjadi kebutuhan para petani kita. Sehingga kita akses angkutan hasil bumi, angkutan hasil pertanian itu menjadi kebutuhan yang itu kita fasilitasi melalui program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Bulungan. Nah, tahun ini kita juga menyambut program yang diberikan oleh Kementerian Pertanian. Di Bulungan hari ini ada optimalisasi lahan, itu kurang lebih 4.600 hektar. 4.600 hektar. Yang itu disupport oleh Kementerian Pertanian, itu yang sedang kita desain, dan kita kolaboratif lagi Mas Bayu dengan salah satunya melalui teman-teman dari TNI dalam hal ini. Dan kita sudah lakukan pemetaan optimalisasi lahan, dan memang ada beberapa titik kawasan kecamatan di Bulungan ini yang memang kita menjadi target untuk kurang lebih untuk optimalisasi lahan. Nah, kalau bicara tentang luasan potensi lahan Bulungan, saya sudah menerbitkan peraturan Bupati Bulungan, dan kita sedang hari ini meningkatkan statusnya menjadi peraturan daerah.
yang namanya lahan pangan berkelanjutan di Kabupaten Bulungan itu lebih dari 5.000 hektar. 5.000 hektar. 5.000 hektar. Luar biasa. Ini bukan biasa lagi, sudah luar biasa pokoknya. Baik, Pak Bob, kita agak sedikit slow lagi ya. Kita apa namanya? Kalau tadi yang agak serius-serius, saya mau dong membahas pilkada lagi nih. Siap. Kemarin kan pasangannya sama Pak Kilat. Pak Kilat. Kenapa masih Pak Kilat, Pak Bob? Boleh dong spill sedikit kan udah menang nih. Ya, karena gini ya, tapi ini subjektif saya Mas Ya, Bayu ya, siap. dari kacamata. Karena memang pertama secara aturan, posisi Wakil Bupati hari ini Pak Ingkong Ala itu sudah mencalonkan diri sebagai gubernur dan tidak mungkin 3 kali sesuai aturan ya. Ya. Dan kita bersyukur, alhamdulillah beliau terpilih bersama dengan Pak Jenal sebagai Wakil Gubernur, Ya. terpilih tahun 2024 ini. Ya tentu saya cukup mengenal Pak Kilat karena sejak 2009 ya. Saya bersama dengan beliau di lembaga legislatif. Jadi kita memang ini, saya dengan Pak Kilat ini orang yang terlahir dari lembaga yang sama. Beliau Soulmate juga kah atau sohipan? Sohiban ya. Dan yang memang pernah juga ya secara kebetulan mungkin, tapi itu yang sudah kita lewati prosesnya bahwa antara saya dengan Pak Kilat itu ya pernah sama-sama menjabat sebagai Ketua DPR Bulungan. Oh iya, Pak Kilat juga pernah menjabat ketua Jadi DPR. sebelum saya meninggalkan DPR Bulungan tahun 2014-19, setelah 2019-2024 beliau itu yang menjabat sebagai Ketua DPR. Sebelumnya saya. Oke, jadi Untuk periode Pak Sarwani dulu, baru kemudian Pak Kilat. Oh, berarti ini memang takdir dari Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin, begitu amin, mempertemukan amin. kembali dua sahabat yang hilang, dua sahabat yang dulu pernah sama-sama Sama-sama di di DPR. lembaga ya. legislatif. Jadi artinya memang Pak Bub cukup mengenal sosok beliau dan pastinya Pak Bub juga merasa bahwa beliau juga akan menjadi teman fighter Ya. Pak Bub dalam mengurusi kemudian juga semua program-program untuk masyarakat dan lain sebagainya begitu. Siap. Apakah sudah ada sharing-sharing gitu nanti berbagi tugasnya ini ya Pak Wabub, kalau saya yang ini gitu, ada nggak kayak gitu-gitu? Ya tentu diskusi pasti ada, Mas Bayu, ke depan bagaimana kita dalam rangka ya mengakselerasi salah satunya dan juga mendorong bagaimana percepatan pembangunan di Yes. Kabupaten Bulungan. Ya tidak mungkin semuanya tertumpu pada bupati, tapi Yeah. juga kita berbagi peran dalam hal ini. Termasuk aspek pengawasan itu memang melekat pada posisi Pak Wakil Bupati Bulungan. Di sisi lain kita menjadi partner diskusi ya. Bagaimana kita merumuskan kebijakan-kebijakan yang bisa berdampak luas terhadap ke masyarakat yang ada di Bulungan. Jadi untuk saat ini apakah beliau juga sudah bertugas atau masih belum ya, karena belum dilantik Ya, kan? karena kemarin begitu beliau terpilih sebagai anggota DPR Bulungan pemilu 2024 karena maju di pilkada harus Iya, mundur. harus mundur Ya, ya. nanti mungkin sama-sama nanti pada saat pelantikan. Jadi bisa saya bayangkan mungkin beliau sekarang sedang mempersiapkan mentalnya begitu, sharing-sharing juga mungkin secara informal dengan Pak Bub gitu untuk kemudian siap untuk bisa memimpin Kabupaten Bulungan Sesuai bersama yang Bupati ya. Baik, dan tentunya Pak Bub dua pasangan ini Sarwani dan Gila tentunya menjadi tumpuan harapan masyarakat yang cukup besar, harapan masyarakat Bulungan. Dan saya ingat sekali beberapa perbincangan kita di waktu yang lalu itu, Pak Bu kalau sudah ngomongin masalah masyarakat kayaknya semangatnya nonstop pokoknya gitu, selalu optimal gitu. Dan apa yang dilakukan untuk masyarakat Bulungan tentunya juga sekarang sudah ada backup, sudah ada Wabub yang nanti juga akan membantu untuk memberikan masukan-masukan dan lain sebagainya. Nah cuman yang sering kita dengar ini, mohon maaf, mohon izin Pak Bu, seringkali antara, ya banyak terjadi lah di Indonesia ini, kita tidak perlu menyebutkan secara spesifik, antara bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota agak kurang harmonis gitu. Nah ini bagaimana caranya Pak Bub untuk bisa mematahkan anggapan tersebut, mitos tersebut, untuk kemudian membuat masyarakat percaya bahwa dua pasangan ini memang betul-betul pemimpin yang kita damba-dambakan untuk bisa memimpin Kabupaten Bulungan. Ya, kalau saya dengan Pak Kilat punya satu komitmen Mas, bahwa kita hadir maju di pilkada ini karena memang kita hadir untuk bagaimana bisa berkontribusi ya dalam membangun Kabupaten Bulungan ini bersama dengan seluruh komponen masyarakat Bulungan. Jadi walaupun saya katakan bahwa ya kalau saya secara pribadi misalnya ataupun Pak Kilat secara pribadi juga tidak memiliki kekuatan yang cukup, kemampuan yang lebih ya dalam memimpin Bulungan tanpa adanya keterlibatan, support, dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Dan dengan demikian saya yakin akan terbangun dengan komitmen, dengan sebuah kesadaran ini, kita apalagi kita orang yang terlahir di Kabupaten Bulungan,
Ya tentu secara pribadi saya secara subjektif saya katakan ya juga saya punya beban moral yang berat Ya. bagi warga masyarakat Bulungan karena kita orang yang lahir di Bulungan terus diberi kesempatan amanah masyarakat Kabupaten Bulungan untuk memimpin Bulungan kalau tidak bisa maksimal berkontribusi untuk bagaimana membangun daerah ini bersama dengan seluruh masyarakat ya juga menjadi menjadi beban di kemudian hari Ya. khususnya bagi secara pribadi ataupun mungkin juga berdampak terhadap keluarga saya mungkin akan menjadi memori publik nanti memori yang berkepanjangan di publik ketika kita diberi amanah kesempatan. Nah inilah yang ingin kita coba bangun. Saya yakin Pak Kilat memiliki tekad spirit yang sama Ya. bahwa kepentingan kita hari ini adalah kepentingan memajukan dan membangun Bulungan ini bersama dengan seluruh masyarakat. So ini bukan tentang siapa saya, apa jabatan saya, tapi lebih karena saya adalah wakil Ya. dari masyarakat untuk bisa memajukan masyarakat untuk menjadi pemimpin dari masyarakat begitu Pak. Amin. Mudah-mudahan harmonis Amin. dan langgeng terus. Amin. Nggak ada gosip-gosip yang aneh-aneh Pak ya. Ya, insya Allah. Karena yang 5 tahun kemarin nggak ada tuh aman-aman aja ya kan. Alhamdulillah. Insya Allah Ya mudah-mudahan kalau yang Mas berikutnya. Bayu ya kalau secara psikologi misalnya dengan saya dengan Pak Ingkong hari ini Ya. terpaut usia yang cukup jauh Betul. ya lebih dari 10 mungkin hampir kurang lebih 10 tahunan. Tapi tetap bisa ini Tapi ya. tetap artinya Duetnya saya tuh maut sangat gitu. saya menghormati beliau sebagai wakil bupati, beliau juga respect gitu ya. Nah sehingga banyak hal yang sebenarnya walaupun mungkin tidak mesti harus di kantor, banyak hal yang kita bisa diskusikan terkait dengan program-program pembangunan tidak terjebak pada formalitas kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah. Baik, dan ini sekali lagi jadi benefit yang luar biasa buat Pak Bub ya kan, karena dulu mantan wakil, sekarang jadi wakil. Dengan Pak Kilat juga ini terpaut jauh lumayan. Pak. Iya, artinya nanti juga komunikasi Pak Bub ke provinsi jauh lebih mudah nih kayaknya. Insya Allah. Rezeki anak soleh lagi kayaknya Amin. ini ya. Ini kayaknya selalu hal-hal yang lucky gitu, keberuntungan yang selalu ada Amin. pada Pak Bupati gitu. Dan Amin. ini mudah-mudahan juga bukan apa-apa, semuanya adalah muaranya adalah kesejahteraan seluruh masyarakat begitu ya. Tambah enak, Pak Bub juga mungkin tidak terlalu, nggak bisa juga dibilang Bupati tidak terlalu berat tugas ya, karena terlalu berpikir tentang masyarakat tentunya. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti ke depannya juga akan sama yang terjadi, akan bahkan duet ini akan menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa untuk lebih lagi memajukan Kabupaten Bulungan. Amin. Amin. Baik, kemarin Pak Bub saya sempat bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Bulungan. Beliau kebetulan juga dari partai yang sama. Pak Dengan Rianto. Bapak ini kemenangan yang luar biasa Pak Rianto, betul. Dan kami banyak berbincang kemarin terkait juga dengan KIPI dan lain sebagainya. Beliau menggebu-gebu bercerita kepada kami bahwa saat ini memang keterlibatan masyarakat untuk bisa ada di dalam putaran KIPI itu luar biasa. Potensi-potensi anak muda, SDM kita juga semakin digalakkan dengan banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Bahkan itu membuat masyarakat tidak hanya sekedar menjadi penonton. Apa yang bisa direspon dari itu? Ya langkah yang yang sudah kita lakukan ya, saya tidak bicara yang akan ya Mas Bayu, tapi yang sudah kita lakukan dalam periode pertama dalam kaitan dengan menyambut kawasan industri hijau tersebut, yang menjadi fokus utama kita adalah aspek upaya peningkatan kapasitas SDM. Nah salah satu yang sudah kita eksekusi kerjasama dengan pengelola kawasan dalam hal ini adalah program tematik vokasi, pendidikan vokasi bahasa Mandarin. Non-degree yang saya juga pernah sampaikan kemarin. Alhamdulillah itu bisa kita selesaikan kurang lebih 80 anak. 80 anak. 80 anak itu asli anak Kabupaten Bulungan. Dan semuanya sudah terserap saat ini? Alhamdulillah. Kita belum bicara penyerapan Belum ya. Tapi paling Artinya tidak mereka sudah kompetensi dipersiapkan. mereka Yes, kita siapkan. kompetensinya. Bahkan ada penawaran untuk meningkatkan lagi status itu. Artinya di tingkat yang level yang lebih satu tingkat di atasnya. Nah itu yang kita coba. Nah di samping itu memang Mas Bayu ke depan kita ada satu program prioritas yang namanya Madya ya. Muda berdaya, muda berkarya. Nah salah satunya itu juga dalam rangka menjawab akan kehadiran kawasan industri hijau yang ada di Tanah Kuning Mangupati. Nah sehingga kami dari sisi pemerintah daerah memiliki ada kebijakan-kebijakan seperti ini, tapi di sisi lain juga kita mendorong bagaimana upaya-upaya peningkatan kapasitas kompetensi SDM, utamanya melalui kegiatan-kegiatan pelatihan mungkin ke depan yang harus kita lakukan, dan mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dalam bentuk skema kerjasama dengan beberapa balai latihan kerja sesuai dengan kebutuhan yang ada di kawasan. Betul, dia harus disesuaikan dengan kebutuhan di sana begitu Pak. Dan itu memang kita sudah lakukan komunikasi. Nah mudah-mudahan nanti ini ada anak-anak kita lagi yang bisa kita dorong untuk bisa mengikuti program-program pendidikan vokasi sifatnya,
dalam rangka menyambut kawasan industri tersebut. Bahasa Mandarin ada, nanti di balai latihan kerja mereka akan dilatih begitu ya, tentang kompetensi dan skillnya begitu yang Insyaallah. dibutuhkan nanti di KIPI. Dan tentunya harapannya adalah kehadiran KIPI ini juga nanti juga akan jadi satu amunisi buat pemerintah Kabupaten Bulungan, khususnya Bupati, untuk bisa memajukan lagi atau mensejahterakan masyarakat di Bulungan. Siap. Aduh Pak Bub, ini kalau kita cerita terus kayaknya nggak berhenti-berhenti nih, part 2-nya nih nanti bahaya nih. Oke Pak Bub, saya pengen Pak Bub seperti biasa memberikan sapaan atau juga apa ya, himbauan atau pesan kepada masyarakat Anda Pak Bub, masyarakat Kabupaten Bulungan, apa yang ingin Anda sampaikan Pak Bub? Baik. Terima kasih Mas Bayu. Masyarakat Kabupaten Bulungan yang saya cintai dan yang saya banggakan, hari ini kita sudah menyelesaikan agenda politik lokal, dalam hal ini Pesta Demokrasi Pilkada Bulungan tahun 2024, dan kita sama-sama bersyukur bahwa kondisivitas daerah tetap terjaga, dan ini semua tidak lepas dari peran serta dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bulungan. Dan tidak ada lagi paslon A, paslon B, paslon 1, paslon 2, kita semua adalah warga masyarakat Kabupaten Bulungan. Saya selaku Bupati Bulungan mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bulungan, ayo kita bersama-sama tenguyun, ayo kita bersama-sama kompak bersatu dalam membangun Kabupaten Bulungan yang kita cintai, dalam semangat persaudaraan kita semua sebagai warga masyarakat, sebagai wujud tanggung jawab kita semua dalam membangun dan memajukan Kabupaten Bulungan, untuk kita bersama-sama meletakkan pondasi masa depan bagi anak-anak cucu kita di Kabupaten Bulungan, supaya kelak kehidupan anak cucu kita di Kabupaten Bulungan jauh lebih baik daripada kondisi kita hari ini. Tentu ajakan ini saya harapkan menjadi spirit kita di Kabupaten Bulungan, dengan semangat Bulungan bisa berdaulat, Bulungan bisa inklusif, Bulungan bisa sinergi, dan Bulungan bisa adaptif. Saya yakin ini akan menjadi kekuatan dan modal kita di dalam melangkah dan membangun Kabupaten Bulungan yang kita cintai bersama-sama. Terus kita jaga Kabupaten Bulungan yang kita cintai, dan terus kita bersama-sama membangun sinergi, kolaborasi dengan seluruh pihak dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Bulungan, untuk kita mempercepat pembangunan di Kabupaten Bulungan yang kita cintai, dengan semangat persaudaraan, dengan semangat gotong royong, dengan semangat guyup, dengan semangat tenguyun, dengan semangat merudung pebatun de benuanta untuk kepentingan kemajuan dan juga kesejahteraan bagi anak cucu kita di Kabupaten Bulungan di kemudian hari. Jaga Kabupaten Bulungan yang kita cintai, dan kita bersama-sama melangkah untuk membangun Kabupaten Bulungan tercinta. Baik. Merdeka. Pak Bub, terima kasih banyak. Saya Terima selalu kasih, Mas mengganggu Bayu. kayaknya Amin. kesibukannya Aman. Pak Bub, selalu saya ganggu. Nah untuk itu, untuk supaya Pak Bub selalu teringat dengan Tarakan TV, saya punya sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Pak Oh ya, Bub. sebelumnya Mas, bentar Ya, ya, saya minta, boleh, saya potong Mas Bayu. Kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan secara khusus terima kasih saya kepada Tarakan TV yang selama ini banyak Sama-sama, membantu sama-sama. pemerintah daerah dalam kita bersama-sama berdiskusi, Sama-sama. sekaligus mempublikasikan kegiatan-kegiatan, kebijakan-kebijakan pembangunan daerah. Dan ini memang sinergi dengan Tarakan TV terus kita bangun ke depan dalam rangka untuk kita bersama-sama memastikan bahwa pembangunan Kabupaten Bulungan tidak lepas dari peran media, dalam hal ini melalui Tarakan TV, dan pemerintah daerah sangat terbuka dan sangat welcome kepada seluruh teman-teman media, khususnya teman-teman Tarakan TV yang sangat luar biasa banyak memberikan support, dukungan dalam program-program pembangunan di Kabupaten Bulungan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Direktur dan seluruh jajarannya atas segala kerjasama, segala dukungan dalam kerjasama kita bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Bulungan dengan Tarakan TV selama ini. Waduh, saya jadi terhura Pak. Pokoknya Pak Bub harus selalu ingat kami ya Pak Bub. Amin. Dan mohon maaf selalu saja mengganggu di sela-sela kesibukannya Pak Bub. Mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu, meskipun sedikit mengganggu Pak Bub. Pak Bub, ini ada persembahan Makasih banyak ya, Mas Bayu. Tarakan Media Telecom. Makasih banyak ya. Sama-sama Pak Bub. Makasih, Mas Kami Bayu. yang terima kasih banyak. Makasih. Dan kami selalu jadi yang terdepan di media kalau sudah Amin. mau ketemu Pak Bub. Terima kasih banyak. Makasih banyak. Mudah-mudahan selalu ingat Tarakan TV ya Pak Bub. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Siap. Selamat bertugas tentunya. Terima kasih. Dan mudah-mudahan harapan kita bersama masyarakat Kabupaten Bulungan akan menjadi lebih maju dari sekarang. Amin. Dan tentunya dipimpin oleh sosok Syarwani Amin. yang Mohon luar doa biasa. dan dukungannya, Mas Dan si anak soleh yang selalu beruntung ini mudah-mudahan bisa selalu memajukan Kabupaten Bulungan. Amin, amin. Selamat sekali lagi Pak Bub. Makasih banyak, Mas Terima Bayu. kasih. Baik, dan pemirsa, demikian tadi akhir perbincangan saya bersama Bupati Bulungan, Bapak Syarwani, SPD MSI. Dan luar biasa, selalu ada hal yang bisa kita petik dari perbincangan kami yang sangat singkat ini. Dan saya yakin juga masyarakat Kabupaten Bulungan yang menyaksikan siaran ini tentunya
akan menjadi semakin bangga dengan sosok beliau, dan tentunya tidak hanya itu, beliau juga butuh keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk Anda untuk bisa memajukan Kabupaten Bulungan. Saya Rio Bayu beserta seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa. Foto, Pak Dir, ayo. Kita foto dulu.